Dajjal itu jangan berpikir itu adalah seseorang, adalah yang bermata satu. Ya sebenarnya benar, tapi sebenarnya normal-normal saja Dajjal itu. Cuma matanya yang satu di dalam itu tidak berfungsi, adalah mata batin. Nah, itu sesungguhnya. Yang mata zahirnya saja, maka bermata satu, bukan matanya, mata batinnya yang enggak ada ya. Itu ya. Maka Allah menciptakan berpasang-pasang kan. Ada zahir, ada batin. Mata zahirnya iya normal, tapi mata batinnya. Apa enggak kita jadi dajjal gitu? Ah, itu soalnya. Nah, itulah sesungguhnya yang akan dilawan oleh Bani Tamin. Nah, ini siapa dia? Ah, itulah pendekar gitu. Nah, kita bahas Bani Tamin panjang ya. Ah, disitulah ada Imam Mahdi yang ada di sebelahnya yang mendampingi. Itu bukan Pak Mahdi ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu dari Allah, milik Allah. Ah, ya bayangkan enggak? Maka siapa yang bisa melawannya? Dajjal aja selesai. Kan gitu sebenarnya. Hidayah inilah yang sesungguhnya yang kita harus jaga pelihara ya. Inilah yang harus kita miliki. Kalau enggak, dari mana kita bisa selamat? Yahdillah linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan nurnya kepada siapa yang Allah hendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah. Wassalatu wassalam ala nabil hikmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu para jamaah perguruan Tarik Hak Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan izinnya pada kesempatan subuh zikir online pagi ini yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan hikmah dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah pada pagi yang berbahagia ini, di mana kita sampaikan bahwa pagi yang berbahagia, kebahagiaan kita adalah di mana kita diberi kesempatan ya, diberi kemudahan, diberi rahmat dirodanya, sehingga kita tidak menyusahkan, tidak tidak disulitkan ya. Nah, tidak kita punya alasan itu ini untuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya bahwa kita dengan nikmat ya, dengan tenang, dengan rasa ya bahagia ya di dalam menjalankan perintah. Bukan sebatas dituntut karena kewajiban, apalagi sesuatu yang sifatnya paksaan ya. Karena kita dituntut benar-benar ikhlas di dalamnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas di sinilah bersih ya. Tanpa kita mikir-mikir ya. Tanpa gerutuk-gerutuk. Ya, itulah ikhlas ya. Tanpa kita mengingat-ingat dari apa yang pernah kita perbuat. Ya, itu ikhlas. Dalam sholat misalnya, zikir misalnya, bersedekah misalnya, apapun ya.
Ini. Tapi ketika kita masih bercerita, apalagi dalam cerita sifatnya dalam bentuk kebanggaan atau bentuk ke, ke, apa namanya ketenangan, apa namanya ketenaran, ya, gitu kan. Apalagi yang sum'ah senang memperdengarkan. Itulah hal-hal yang malah meruntuhkan amal kita, akan menjadi sia-sia. Justru kita lebih banyak sembunyikan ya sesuatu apa yang Allah kasih buat kita, baik itu rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Nah, itu urusan dunia saja kalau cerita-cerita Allah ambil gitu. Padahal Allah kasih dengan rahasia. Kita mencairkannya kan. Oh, saya dapat ini, dapat ini, diambil lagi. Nah, itu. Coba diam-diam, pasti dia Allah simpankan dia. Tambah lagi kan. Nah, itu. Coba buktikan aja ya, apa yang kita sudah lakukan, kemudian kita sampaikan, itu berat nanti untuk dapat seperti sebelumnya. Nah, tapi kalau diam pasti ditambah 2 kali. Diam lagi, tambah lagi itu urusan-urusan zahir ya seperti itu, apalagi rohani gitu ya. Nah, tapi diamin, oh nah, masih nak dapat lagi, diamin dapat lagi. Coba orang-orang yang pergi ke gunung cari berlian itu, udah mau cerita ya. Kalau cerita tidak dapat dia, batal dia itu soalnya. Kalau dia diam pasti dia. Makanya orang dapat itu dia, maka orang-orang yang punya itu diam dia. Tidak. Ya, yang teriak-teriak ini kan tidak punya, kosong, tong kosong nyaring bunyinya kan bahasa gitu. Begitu loh bahasa apa namanya? Bahasa eh, apa istilahnya ini kan peribahasa gitu. Nah, itu memang gitu. Kalau dalam syair kita udah ada rasa di situ, tidak mungkin kita lepas, tidak ada kita yang lain. Semakin terus, semakin asik, semakin asik, semakin asik, ya. Semakin nikmat. Gitu. Cuma persoalannya adalah karena kita ini harus mencari jalan tengah, ya mutawasid, di mana zahiriyah ini juga harus diberi kewajibannya, ya tuntutannya kan begitu. Itu sebabnya kita jamaah kita jangan sampai tidak ya bekerja gitu kan. Karena kita diperintahkan ya untuk apa namanya mencari karunia Allah, fadilah Allah di muka bumi ini. Ya, itu untuk sebagai sarana tapi ya, nah, itu sebagai sarana. Apa yang kita miliki yang didapatkan ini kita jadikan sarana ya. Jangan kita jadikan sebagai kebanggaan atau rasa milik kita kan, bahwa itu adalah titipan sementara. Kayak itu. Termasuk jasad kita ini juga titipan sementara. Apa yang tidak ada titipan, ayo. Makanya kadang-kadang kita drop ya, baru ngerti, paham gitu. Begitu drop, apa yang terjadi? Disitulah kita ngeh ya bahwa kita nggak mampu. Tidak ada daya upaya kita untuk sehat, untuk bagus, tidak ada. Disitulah caranya Allah. Apa seperti itu kita baru ngeh. Ya, saya pribadi pernah merasakan bagaimana rasa orang sakaratul maut nih. Sudah saya rasakan nih, ya Allah, tidak bisa apa-apa. Kita mau jahat, mau gerakkan, ini tidak bisa. Nah, kondisi seperti itu misalnya, soal ininya kita ibadah ini, zikir ini mengandalkan zahir di saat itu tidak mampu, kita tidak bisa berucap. Jangankan berucap, bergerak aja nggak bisa. Hanya yang ada, hanya di kolbu itu aja yang ada. Itu bayangkan enggak? Itu kekuatan hanya di situ. Nah, kok kita hilangkan di situ, ayo. Terus mau pakai apa? Nah, itulah sebabnya jangan heran kalau orang-orang NASA itu ya bermacam ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Nggak jelas mau kemana, apa yang menjadi tujuannya dan apa jadi pegangannya menjadi sebuah apa nama kekuatan mereka. Ya satu-satunya kan ada di situ, gitu.
kita kemana selama ini? Tidak pernah kita perbuat, tidak pernah kita lakukan, kita kosong di situ. Oh bahaya. Nah, itu yang sudah ada saja kalau banyak koar-koarnya, banyak apa namanya, yang belok-beloknya berbahaya juga, ya kan? Lebih dia mempercayai apa yang di luar daripada apa yang di dalam, ya kan? Lebih meyakinkan apa yang tersampaikan di luar dengan apa yang mereka harus perhatikan di dalamnya. Bayangkan enggak? Ada enggak? Ada. Nah, itu kagum sama penjelasan, kagum dengan dalil, kagum dengan bahasan-bahasan, kagum dengan mentera-mentera, kagum dengan bisa terbang ke sana kemari, bisa kagum kan? Itu persoalan luar, saudara. Itu persoalan-persoalan jahil. Jangan kita dengan hal-hal seperti itu akan melupakan Allah sesungguhnya. Nah, itu yang banyak karena iblis setan ini menggoda kita supaya lupa ke Allah. Nah, itu sesungguhnya makanya Dajjal itu jangan berpikir itu adalah seseorang, adalah yang bermata satu. Ya sebenarnya benar, tapi sebenarnya normal-normal saja Dajjal itu. Cuma matanya yang satu di dalam itu tidak berfungsi, adalah mata batin. Nah, itu sesungguhnya. Jadi mata zahirnya saja maka bermata satu bukan matanya, mata batinnya yang enggak ada ya. Itu ya. Maka Allah menciptakan berpasang-pasang kan. Ada zahir, ada batin. Mata zahirnya iya normal, tapi mata batinnya. Apa enggak kita jadi dajjal gitu? Ah, itu soal kan. Nah, itulah sesungguhnya yang akan dilawan oleh Bani Tamin. Nah, ini siapa dia? Ah, itulah pendekar gitu. Karena kita bahas Bani Tamin panjang ya. Ah, disitulah ada Imam Mahdi yang ada di sebelahnya yang mendampingi. Itu bukan Pak Mahdi ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu dari Allah, milik Allah. Ah, ya bayangkan enggak? Maka siapa yang bisa melawannya? Dajjal aja selesai. Kan gitu sebenarnya. Hidayah inilah yang sesungguhnya yang kita harus jaga pelihara ya. Inilah yang harus kita miliki. Kalau enggak, dari mana kita bisa selamat? Yahdillah linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan nurnya kepada siapa yang Allah hendaki. Nah, sekarang kita tahu dari mana nur itu. Dari mana sumber itu. Nah, kan sudah ditunjukkan. Cahaya di atas cahaya itu dari mana? Ada apa di situ? Bayangkan enggak? Nah, itu disitulah inti dalam berzikir, inti dalam beribadah, inti dalam sholat, inti di dalam kita ingat kepada Allah. Uskur rabbaka binafsika tadarru. Ini benar jadinya. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatinya. Memang di situ. Ya. Bukan di lisan, bukan di kepala. Ya. Bukan di kaki apalagi. Ya. Nah, mungkin lah. Ah, itu ya. Ah, itu di situlah makanya. Apa kamu perbuat di luar diri kamu. Sedangkan aku ada di situ. Bayangkan enggak. Apakah kamu peka, tuli, enggak mendengar, enggak melihat. Nah, itu kan berbahaya sekali. Nah, itulah sesungguhnya yang tidak boleh sepi. Ya, itulah makanya kita menjalankan zikir ini untuk menghidupkan ruh kita, ya, kolbu kita. Dengan jahar ini ada sebagai syiar. Syiar saja. Jalan kita diskusi, jalan kita untuk apa namanya, bermuzakarah. Jalan orang tidak bertanya. Itu sampean sedang apa? Kok zikirnya seperti itu? Nah, diskusikanlah zikir yang seperti apa yang zikir yang khas ya, ala ilmu hak, bukan ala ya yang zahir ya. Ini ala ilmu hak, ilmu hakikat dan ma'rifat. Zikirnya seperti itu dia. Ya, ya. Karena dia tidak pandangannya ke bacaan, tidak pandangan ke tulisan, akan tetapi adalah pemilik daripada bacaan itu sendiri. Nah, ya, pemilik daripada tulisan. Itu, maka dikatakan ismul zat, bukan nama yang ditulis Allah itu bacaannya, tapi nama yang hidup, yang menghidupkan. Itulah yang menyertai kita sehingga roh itu menjadi hidup karena ada yang hidup. Itu sesungguhnya kalau tidak sama artinya roh kita mati ya. Nah, itulah Nabi maksudkan
Perumpamaan orang hidup dengan orang yang mati adalah orang yang berzikir dan orang yang tak berzikir. Punya lampu tapi tidak ada cahayanya, tidak hidup kan? Kan kita mau punya sudah dipasangkan lampu ya kan mau ada cahaya. Gitu. Kalau tidak ada apa artinya lampu kita punya tapi mati juga kan. Seperti itulah. Makanya fa'alaika bizikrullah fa innahu nurul laka. Wajib atas kamu, wajib kata Allah. Kamu zikir karena zikir adalah nur bagimu cahaya. Nah, iya itu sebabnya kalau orang meninggal dizikirkan, orang sakaratul maut dizikirkan supaya dapat cahaya, dapat nur. Itu sesungguhnya. Dibacakan Yasin, bukan Yasinan, dibacakan Yasin ya. Jamaah paham itu perbedaan Yasinan dengan Yasin ya. Kalau Yasinan itu penjelasan, kalau Yasin itu ada yang hal sesuatu yang Allah rahasiakan. Di situ itulah Al-Qur'an yang sejati. Yasin Al-Qur'anul Hakim. Yasin itu Al-Qur'an yang penuh hikmah. Apa hikmahnya? Bisa orang diterangkan kalbunya, bisa mereka ter, terjaga dia, bisa dia diperluas alam bawah itu makanya Al-Quran itu datang untuk menolong kita. Nah, kira-kira mana maksudnya? Itu panjang penjelasannya nanti ya. Itu tapi jamaah sudah paham lah apa maksudnya ini kan. Dalil-dalil ini yang menjelaskan terhadap apa yang kita sudah terima, yang sudah kita ditunjukkan sebenarnya. Itulah yang dimaksudkan Allah, Iqra' kitabaka binafsika. Bacalah kitab yang ada dalam di kapayauman hasiba kan gitu sungguhnya ya. Quran inilah kita menjadi pedoman. Makanya ketika sholat apa pernyataan Allah dalam surah Ankabut 45 di situ kan sudah dijelaskan utlu ma huya ilaika minal kitab, baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab, baru dirikan sholat. Kitab itu dibaca ya pedoman kita itu. Kalau itu nggak ada gimana sholatnya, kemana arahnya? Nggak bisa. Itu makanya as-sholat mirajul mu'min, sholat miraj. Maka itulah sebagai tunggangannya ya. Itu sebenarnya sebagai pedoman kita. Maka Rasulullah SAW dititipkan ya oleh Allah kepada Nabi. Ya itu sebabnya barang siapa yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnahnya, maka dia tidak akan sesat di dunia maupun di akhirat. Kitab Allah itu adalah la mashu ila mutaharrun. Itulah kitab yang tidak bisa disentuh ya, kecuali orang-orang yang disucikan Allah, orang yang dapatkan hidayah. Itu sesungguhnya Al-Quran itu adalah qadim ya. Maka itu menjadi persoalan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Itu kan. Jadi bahasa-bahasa itu aja yang mereka apa namanya mereka perdebatkan ya. Kalau kita katakan tidak makhluk, karena dua, ada yang makhluk, ada yang tidak. Yang tidak mana? Yang kodim. Kalau yang baru ini mana? Ini yang dicetak ini kan Al-Quran yang mana? Gitu. Yang dicetak ini. Nah itu makanya Al-Quran baru ada yang kodim. Itu penjelasannya ya. Sama dengan diri kita, ada diri kita yang zahir, diri kita yang sementara, dan diri kita yang abadi yang kekal. Dua diri yang berbeda. Itu sesungguhnya. Dua diri ini pegangannya, makanannya, kebutuhannya berbeda juga. Itu. Jadi kita hanya mementingkan kebutuhan zahiriah, sementara batiniah kita tinggalkan, kita lupakan. Itu berbahayanya. Maka ketika kita di alam barzah kita tidak bawa apa-apa kan. Amalan ilmu yang berkaitan tentang alam barzah nggak ada, kosong. Itu yang maksudnya Allah, barang siapa buta di dunia ini maka butalah nanti di akhirat. Bukan mata yang zahir ini, mata kepala ini yang buta, akan tetapi adalah mata yang ada di dalam daerah mata basirah. Nah, amaliyah kita yang mana? Yang berkaitan tentang ruh. Ilmu yang berkaitan tentang ruh seperti apa? Itu. Jadi itu yang akan terbawa, itu yang terikutkan. Kalau yang luar-luar gimana? Enggak mungkin lah. Allah menciptakan dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda juga. Zahir dan batin. Tetapi kenapa zahir ini punya bermanfaat? Karena ada batin yang ikut. Makanya tidak sholat, orang yang tidak menghadirkan kolbunya di dalam sholatnya.
ruhnya yang tidak ada. Nah, itu sebenarnya. Nah, ibarat ibarat apa namanya? Ibarat ya yang tidak bernyawa ini kan tidak dipergunakan, malah kita apa namanya? Kita simpan, bahkan kita buang kan gitu kan. Ah, itu. Jadi yang hidup itulah yang harus kita jaga untuk bagaimana kembali kepada yang maha hidup. Ya itu sebenarnya dan disitulah karunia Allah yang Allah berikan ya terhadap orang beriman. Itu bentuk berbagai macam karunia Allah yang tidak terhingga ya. Kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nah, kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika hamba Allah berjumpa dengan Tuhannya, sang pemilik nikmat, ya pemberi nikmat. Itu kenikmatan sejati dia, bukan dengan gitu. Hidangan kita banyak di situ kita nikmati. Ya nikmat sih nikmat, tapi tidak ketemu sama tuan rumahnya. Bagaimana rasanya? Ah itu. Ukurannya saya ndak dikasih ini yang penting ketemu sama tuan rumahnya gitu. Ah itu lebih menyenangkan kan begitu lah. Tapi kalau dapat dua-duanya alhamdulillah kan begitu. Itu hadiah gitu sebenarnya ya. Ah, itu hadiah kita datang gitu loh. Datang ke tuan rumahnya kita dikasih hadiah gitu. Apalagi kita mau datang ke Allah. Ya, nah, itu. Tapi tidak semua yang bisa sampai kan gitu harus memenuhi rukun dasar itu menjadi jiwa-jiwa yang suci. Berbagailah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang mengotori. Itu semuanya. Dan caranya dengan seperti apa? Ah, itulah dengan zikir. Dan zikir yang seperti apa? Ah, zikir yang sudah kita ditunjukkan, ditawajuh. Zikir yang kita sudah diijazahkan, bukan hafal-hafal, bukan zikir-zikir yang kita bisa ikuti-ikuti tanpa kita ya ditunjukkannya. Karena kita nggak tahu letak zikir itu di mana. Yuk. Zikir tabi'i misalnya di mana kedudukannya. Zikir khotobi seperti apa. Zikir rohani itu seperti apa. Jauh, masih jauh kan. Itu aja belum tahu. Terus bagaimana yang lebih spesial lagi. Itu sungguh-sungguh jauh sekali. Gimana untuk ke Allah? Sementara jalan untuk ke Allah itu harus melalui zikir. Sementara kita tidak paham tentang bagaimana zikir kita kepada Allah. Ini pakai lisan, mana bisa teriak-teriak dari sini, ayo. Saya teriak ini kalau nggak ada alat, nggak ada jalan, nggak ada koneksinya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini bisa kita dengar di mana-mana karena ada connect ya. Terkoneksi dia. Ah, ini contoh. Ah, ini nanti kalau sudah kita nih diputuskan koneksinya kalau ngomong gimana? Nggak bisa. Nah, seperti itulah maka Allah kasih itu sebagai koneksinya. Ah, itu sebenarnya. Tetapi penting artinya zahir ini adalah untuk syiar. Itu jangan menganggap zahir ini segala-galanya kan. Ya, tapi yang penting di situ yang di dalam. Apa yang Allah rahasiakan dan Allah sudah tetapkan di situ. Jangan dirubah. Itu yang saya maksudkan. Jangan dirubah maunya itu. Jangan. Dosa. Bahaya sekali. Kita paling paling tidak berani gitu. Kalau jamaah berani ya silahkan kita mau beresiko namanya. Ya, ikutilah sebagaimana yang itulah yang kita peroleh dari mursyid-mursyid kita terdahulu. Nggak ada dikurangi dan tidak bisa dilebihkan kan begitu sebenarnya kan. Begitu juga ya jamaah gitu. Tapi persoalannya kesininya kok ada apa kan itu terpancing dengan apa sebuah pemahaman-pemahaman dalil-dalil itu kan. Itu sangat merugikan diri jamaah itu sendiri ya, gitu ya. Ya mungkin itu saja untuk sementara penjelasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.